Iya, sebenarnya benar tidak sih gas air mata ini berefek mematikan? Nah itu dia Maria, pertanyaan yang banyak sekali terlontar dari publik. Sekarang kita akan langsung tanyakan, karena sudah terhubung dengan kita Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlang Samudro, dan juga dokter spesialis mata Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Dr. Budi Sulista. Selamat pagi, Dr. Erlang, Dr. Budi. Selamat pagi. Ya, kita ke Dr. Erlang terlebih dahulu mungkin untuk bisa menjawab juga pertanyaan dari Maria sebenarnya terkait dengan gas air mata. Dokter, apa sebenarnya efeknya? Apakah betul bisa menyebabkan kematian dan juga kerusakan bagi paru-paru? Oke, seperti kita ketahui ya, gas air mata ini adalah bukan satu gas iritan. Jadi dia bisa mengiritasi selaput yang terkena. Salah satunya adalah selaput di saluran nafas. Nah, ketika dia bersentuhan dengan selaput di saluran nafas, dia akan menimbulkan peradangan. Nah, peradangan inilah kemudian menjadi gejalanya tadi kalau kena di hidung dia akan berair, kemudian kalau dia sampai ke saluran nafas dia akan berasa sesak karena saluran nafasnya jadi radang, jadi menyempit. Nah, apakah ini bisa sampai ke alveol sampai ke paru? Ya bisa tergantung dari konsentrasi dari gas air matanya, kemudian makin tinggi konsentrasinya juga akan makin menggeser oksigen sehingga terjadi aspik. Itu bisa terjadi. Jadi kalau dibilang mematikan atau tidak mematikan itu sangat tergantung dari dosisnya, kemudian sesama kerentanan individu. Jadi kalau ada penyakit-penyakit bawaan sebelumnya seperti asma dan lain sebagainya itu bisa dicetuskan menjadi kambuhan dari penyakitnya. Nah itu yang kemudian bisa menyebabkan kematian. Kedua, dosisnya kalau dosisnya sangat tinggi, misalnya pada ruang tertutup yang kemudian gasnya makin lama makin bertambah, dia akan menggeser oksigen sehingga orang tidak akan bisa bernapas karena oksigen jadi lebih sedikit, gasnya jadi lebih banyak. Itu yang bisa menyebabkan kematian. Baik, Dr. Erlang. Sekarang kita juga mau tanyakan berarti untuk itu ke Dr. Budi. Dr. Budi, dengan keterangan tersebut kita ingin juga mengetahui bagaimana kondisi korban yang Anda rawat, Dr. Budi. Seperti apa kondisi mereka? Terima kasih, Mbak Sarah. Ya, pasien yang kami rawat di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang kurang lebih 16 orang. Ya. Ini dengan berbagai macam trauma, antara lain trauma di kepala, di dada, dan sebagainya. Yang 16 orang ini kebetulan ada trauma pada mata. Secara umum, seluruh pasien yang yang kami rawat di bagian mata ini mengalami trauma basah, tetapi basahnya ini sangat ringan karena dalam pengukuran kami pH-nya itu 8 dan saat pasien-pasien ini datang ke IGD sudah tertangani dengan sempurna sehingga trauma basah ini sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada tambahan yaitu erosi kornea. Erosi kornea itu kerusakan pada epitel kornea yang tidak terlalu dalam ya, sebatas pada epitel di mana kondisi ini seringkali selesai atau pulih dalam waktu 24 jam atau 48 jam ya. Yang ketiga, pasien-pasien dengan perdarahan subkonjungtiva atau perdarahan di bawah selaput lendir mata yang kita lihat warna mata menjadi demikian merah ya. Walaupun demikian, kondisi ini sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan karena subconjunctival bleeding seperti ini relatif tidak mengganggu fungsi penglihatan. Ada beberapa pasien mungkin karena penurunan kesadaran terjadi gejala-gejala yang lain yaitu exposure keratitis. Itu secara umum pasien yang kami rawat ya. Dan saat ini tinggal 4 orang yang kami rawat yang kebetulan juga kondisi umumnya tidak bisa dipulangkan. Demikian Mbak Sarah, Mbak Maria. Iya, karena memang Dokter Budi ini melihat langsung begitu ya pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Mungkin kita ingin tahu juga dok, bagaimana pendapat dokter terkait penggunaan gas air mata di tragedi Kanjuruhan? Terima kasih. Gas air mata ini kan berbagai macam komponen ya, yang sampai saat ini pun kami tidak bisa cepat akses apa isi kandungan dari gas air mata. Secara umum, gas air mata ini atau bahan-bahan yang lain yang masuk ke dalam mata, itu kita bagi menjadi asam atau basa, walaupun ada zat-zat yang sifatnya amfoter, seperti mungkin minyak rem itu amfoter, kita tidak bisa
menggolongkan pada asam atau basa. Nah, pada kasus ini yang kami temukan adalah basa. Kondisi basa sebetulnya itu cukup lebih berbahaya daripada asam, ya. Tetapi karena kandungan basanya sangat ringan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi pH-nya 8, maka ketika sampai di UGD dilakukan penanganan yang cukup, trauma basanya ini selesai. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu kita juga ingin bertanya ke Dokter Erlang di sini. Dokter Erlang, setujukah kalau begitu dokter dengan pendapat dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa gas air mata inilah yang membuat banyaknya korban jiwa di tragedi Kanjuruhan? Bagaimana Anda memandang hal ini? Kalau gas air mata sesuai dengan peruntukannya, jadi digunakan sesuai, atau itu sebenarnya sih cukup aman, dia tidak menimbulkan kematian. Tetapi kan ini bisa kita lihat di situ jadi kerumunan yang begitu, kemudian pintunya sempit, kemudian kalau udah kerumunan seperti itu kadar oksigen juga akan sulit ya untuk bernapas karena banyaknya orang, kemudian tempatnya juga sangat sempit. Nah, kalau ada gas air mata itu jadi bukan mencetuskan ya, jadi dia tuh berkontribusi mungkin ya dengan tadi gas itu akan geser kandungan oksigen di udara dan terisi dengan gas itu tadi yang kadar oksigennya sudah sedikit digeser lagi, jadi pasti sesek lagi, jadi sulit bernapas. Baik, Dokter Ella, mungkin bisa kalau secara umum sih kalau di udara bebas dia tidak terlalu berbahaya untuk sampai menimbulkan kematian. Jadi karena kondisinya tertutup begitu ya? Ya, Dokter Ella, kita juga karena tadi banyaknya orang di satu tempat yang sempit, sehingga kan kalau banyak orang begitu kandungan oksigen yang ada di situ jadinya lebih sedikit, kecuali dia di udara terbuka. Kalau di tempat yang sangat sempit seperti itu ada gas lagi, itu akan menggeser oksigen. Dan Dokter Elang, ini kan memang dikeluhkan saat itu banyak sekali para penonton supporter ini mengalami sesak nafas, dan di sini kita juga tahu range umur yang hadir pun beragam. Sebenarnya apakah ada, Dokter Elang, efek jangka panjangnya jika memang terhirup gas air mata ini? Efek jangka panjang sih karena ini zat ini ada iritan. Zat iritan itu sifatnya mengiritasi secara cepat. Jadi karena iritan itu jadi gejalanya juga akut dan bisa resolve sendiri dalam waktu yang cepat juga. Jadi bisa perbaikan sendiri. Berapapun dokter? Karena kan diketahui juga banyak anak-anak juga yang hadir saat pertandingan sepak bola ini. Apakah efeknya sama untuk anak-anak? Ya, ada beberapa populasi khusus yang memang vulnerable ya. Jadi dia sangat rentan. Jadi bilang kelompok rentan, yaitu orang yang punya penyakit, kemudian orang yang tua, dan satu lagi pada anak-anak, terutama balita. Itu kelompok rentan. Apa efeknya untuk kelompok rentan ini, dokter? Ya tadi, dia bisa menjadi lebih berat, kemudian karena pada anak kan saluran napasnya masih belum berkembang, jadi saluran napasnya dia lebih kecil, sehingga kalau ada jadi peradangan, dia bisa sesek. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Dokter Budi. Kalau tadi dari paru-paru begitu ya, sekarang mungkin kita juga ingin mencermati atau mendetailkan bagaimana kondisi mata saat penyemprotan pertama kali begitu gas air mata. Apakah memang saat penyemprotan yang langsung begitu ya, seperti dalam keadaan stadion yang tertutup seperti itu akan langsung bisa mengganggu penglihatan sampai membuat orang terjatuh dan bisa terinjak-injak begitu ya? Apakah memang itu bisa mengakibatkan hal tersebut menurut Anda, Dokter Budi? Ya, saya rasa bisa saja itu terjadi karena seperti sampaikan Dr. El tadi, gas ini bersifat iritan, di mana mata merupakan penuh dengan selaput lendir ya, yang akan menyerap zat gas air mata tadi. Pada keadaan seperti ini, otomatis mata akan dalam tanda kutip itu terganggu sekali dalam waktu yang cepat. Dan rasa perih yang luar biasa ini yang berakibat menjadi orang ya pasti akan mencari jalan untuk menghindar ya, itu yang terjadi. Tetapi dampak yang terjadi pada kasus yang
kami rawat ini pada mata hampir tidak menimbulkan kerusakan yang permanen ya. Dengan catatan ada 2 mungkin pasien yang nantinya perlu penanganan yang agak panjang karena pasien ini dengan kesadaran menurun dengan kondisi kelopak mata yang tidak menutup dengan sempurna. Nah, kelopak mata yang tidak menutup sempurna ini berakibat menjadi exposure keratitis ya, jadi radang pada kornea karena tidak bisa tertutup dengan sempurna. Saat ini dengan dukungan dari seluruh fasilitas sosial di Rumah Sakit Saiful Anwar, pasien-pasien ini tetap mendapatkan perawatan yang maksimal ya. Harapan kami nanti setelah pasien bisa sadar, kondisi exposure keratitisnya ini akan mereda dengan sempurna. Demikian. Tapi memang pas saat pertama kali terkena itu mata bisa begitu sangat iritasi dan mengganggu penglihatan ya? Ya betul, karena itu trauma basah pasti akan berdampak yang terasa yang tidak nyaman sekali. Baik, kemudian mungkin Dokter Budi ada 3 kondisi sebenarnya pasien yang dirawat di atas tragedi Kanjuruhan di sana. Trauma biasa, erosi kornea, dan juga subconjunctival bleeding. Nah mungkin bisa dijelaskan dok perbedaannya dan sampai tahap seperti apa pasien-pasien yang Anda rawat saat ini di Rumah Sakit Saiful Anwar? Ya, yang paling menarik bagi kita mungkin subconjunctival bleeding ya, itu adalah warna merah pada bagian putih-putih mata kita, pada bagian konjungtiva itu akibat pembuluh darah di bawah selaput sender itu luka pecah ya. Nah ini akan menimbulkan warna yang dalam pandangan orang awam sangat menakutkan ya. Tetapi untungnya kondisi ini bukan sesuatu yang fatal, artinya nanti akan terserap dengan sendirinya biasanya antara waktu 2 sampai 3 minggu. Itu yang pertama, yang banyak kita lihat, yang banyak kita diskusikan karena banyak pertanyaan dari awam. Yang kedua adalah sebetulnya justru yang lebih mengkhawatirkan itu adalah trauma kimia basahnya ya. Yang ini mungkin tidak terlalu banyak diketahui oleh orang awam. Tetapi untungnya seperti yang saya sampaikan tadi, hasil pemeriksaan kami dengan pH meter itu trauma basah ini basah yang sangat ringan sehingga selesai ketika pasien ini sudah dalam perawatan di IGD ya. Itu. Yang ketiga erosi kornea. Erosi kornea ini terlepasnya epitel atau lukanya epitel kornea akibat bersentuhan dengan bahan kimia. Tetapi pada kasus ini pun, pada kasus-kasus yang kami rawat ini pun relatif tidak terlalu kuat ya erosinya sehingga hampir semuanya sudah pulih seperti sedia kala. Semua pasien-pasien yang sudah rawat jalan itu kondisi subconjunctival bleeding-nya sudah jauh lebih sedikit, artinya sudah ada penyerapan yang signifikan. Tinggal mungkin 4 orang tadi yang dirawat di ICU yang menjadi perhatian kita bersama. Demikian Mbak Arya, Mbak Sarah. Baik, Dokter Budi. Lalu bagaimana dengan pasien, dikabarkan ada 2 pasien, mungkin bisa dikonfirmasi kembali, yang mengalami peradangan exposure keratitis, Dokter Budi. Seperti apa sebenarnya itu symptoms-nya dan seperti apa penanganannya? Ya, exposure keratitis ini kondisi di mana kornea tadi tidak terbasahi dengan sempurna ya. Kornea itu akan terbasahi ketika kita berkedip atau ketika menutup kelopak mata dengan sempurna. Karena kedua pasien ini dalam kondisi kesadaran yang menurun, maka tidak bisa, kelopak matanya tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, akibatnya korneanya menjadi kering dan ada radang di situ. Nah, kedua pasien ini sudah mendapatkan perawatan yang maksimal sesuai dengan standar perawatan pada pasien-pasien dengan keratitis exposure. Jadi ini bukan pada kondisi pasien yang masih sadar, tetapi pada kondisi pasien yang kesadarannya menurun. Ya, ada 2 pasien memang yang sedang kami rawat dengan exposure keratitis. Baik, Dokter Budi. Nah, Dokter Budi dan Dokter Elang, kita juga ingin mempertanyakan bagaimana apakah efek-efek tersebut sama halnya terjadi jika yang digunakan merupakan gas air mata yang sudah kadaluarsa seperti yang diinformasikan belakangan ini. Iya. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, Dokter. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia.
Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kevia Naswah Ainur Rohma adalah salah satu korban tragedi Kanjuruhan yang menceritakan ada detik-detik dirinya terpapar gas air mata dan juga efek yang dirasakan. Nah, coba kita simak bersama pemirsa pernyataan selengkapnya. Baik, saat itu aku lihat di gate 14, di situ pertamanya cuma lihat ada supporter yang masuk ke lapangan. Terus mungkin aparat polisi sama TNI-nya itu mungkin ngiranya itu ngisru atau gimana, terus akhirnya itu dibubarkan pakai tongkat. Pertama tongkat, terus habis itu ada yang menembakkan gas air mata ke lapangan langsung, tapi yang di bagian bawah itu aku masih sempat lihat-lihat, masih di tribun belum keluar. Terus setelah itu ada 3 atau berapa gitu nembakkan ke tribun ke 13, yang 13 sebelahku. Nah, itu posisi saya mau keluar itu dekat pintu 13. Pada saat itu mungkin kena angin, asapnya kebawa ke gate 14, akhirnya saya panik karena mata saya perih, terus agak sesek juga, akhirnya lewat pintu gate 14. Nah, di gate 14 itu saya mengalami cedera karena berdesak-desaan sama kejepit. Pada saat itu semua berbondong-bondong mau keluar, tapi gak bisa keluar karena itu terlalu banyak yang ingin keluar. Sampai saat ini untuk mata katanya memang agak lama, tapi udah aman lah, nggak sampai ke dalam pendarahannya. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan dialog ya setelah mendengarkan pernyataan korban tadi, pemirsa. Dr. Erlang, Dr. Budi, sekarang pertanyaannya adalah jika gas air mata yang digunakan adalah gas air mata yang sudah kedaluarsa, apakah efeknya akan tetap sama atau memang sempat dikatakan bahwa sebenarnya kadar efektivitasnya berkurang kalau misalkan zat kimia ini sudah kedaluarsa? Bagaimana Dr. Erlang pendapat Anda? Menurut saya kan di gas air mata itu ada komponen untuk meledakkannya, kemudian ada untuk menyemburkannya, kemudian komponen kimianya. Nah, yang kadaluarsa itu apakah berpengaruh ke semua? Sebenarnya kita nggak tahu. Apakah masih stabil komponen kimianya di dalamnya juga kita nggak tahu. Apakah kestabilan ini berpengaruh makin berat, berat atau makin ringan juga sebenarnya saya nggak tahu juga untuk itu. Ini harus dicek dulu di laboratorium. Tapi pada umumnya, dokter, apakah betul zat kimia jika kedaluarsa memang dikatakan berkurang efektivitasnya? Apakah sebenarnya belum bisa dipastikan juga. Kecuali tadi misalnya kanisternya bolong, kemudian degradasi dari sistem zat kimianya, apakah konsentrasinya nambah atau enggak, apakah dia berubah bentuk. Zat kimia kan bisa berubah bentuk, jadi bisa berubah bentuk. Kemudian itu juga bahaya tidak, dokter? Ada kemungkinan zat tersebut bisa tambah bahaya, justru tambah bahaya bisa tidak? Ada juga. Ada beberapa laporan studi juga menyebutkan bahwa itu berubah menjadi bentuk yang lebih berbahaya. Ada laporannya, tapi itu hanya mungkin laporan satu kasus sendiri, belum bisa digeneralisasi. Dia benar-benar harus case by case tadi ya, dokter. Baik. Iya. Dokter Erlang, ini informasi terbaru memang kan 10 orang Aremania begitu ya, masih dirawat di RSSA Kota Malang dan 3 dari 5 pasien ruang ICU itu ternyata juga masih menggunakan alat bantu pernafasan. Padahal ini sudah sepekan lebih, berarti sedemikian rupa efek yang ditimbulkan pada saat itu. Nah, bisa Anda jelaskan sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini? Apakah memang ini hanya kondisi tertentu pada individu tertentu atau memang bisa secara keseluruhan begitu? Kalau kondisi yang terjadi kalau kita lihat yang terjadi di Malang kemarin itu bukan hanya gas saja, tetapi kemudian ada yang berdesak-desakan trauma pada dada. Nah, trauma pada dada ini juga bisa menimbulkan cedera pada parunya. Nah, cedera pada paru inilah yang kemudian menjadikan ini berat, bisa terjadi fatalitas tadi. Budi, kalau begitu penanganannya ke depan seperti apa? Bagaimana untuk pemulihannya? Baik mereka sekarang mungkin pasti perawat di bawah pengawasan dokter, tapi bagi mereka juga yang sudah pulang ke rumah yang mengalami trauma-trauma tersebut. Siapa? Ya silakan Dokter Erlang mungkin bisa menjawab terlebih dahulu, dokter.
Ya, kalau untuk penanganan ya, kita serahkan kepada rumah sakit kalau bisa memang harus dirawat. Tetapi kalau untuk di masyarakat biasanya sih ini kan zat iritan yang reversible ya. Jadi kalau yang ringan bisa dirawat di rumah, biasanya akan hilang sendiri zat iritan itu sesuai dengan kadar. Jadi dia akan terdilusi baik itu oleh udara atau kemudian dari zat-zat tubuh kan punya mekanisme sendiri untuk menghilangkan racun seperti itu. Biasanya bisa sampai beberapa minggu. Oke, jadi selama beberapa minggu ini mungkin akan ada keluhan-keluhan pernafasan begitu, dan itu adalah hal yang normal. Iya, iya. Oke, kalau begitu sekarang kita ke Dokter Budi mengenai penanganan dan juga perawatan, karena tadi kita lihat juga ternyata masih banyak korban-korban yang matanya begitu merah, begitu iritasi begitu ya, padahal sudah tidak dirawat di rumah sakit. Nah, itu penanganan jangka panjangnya seperti apakah? Seperti apa? Dan akan berapa lama nantinya mata mereka bisa pulih seperti normal kembali, Dok? Ya, kita lihat tadi Kesia tadi ya, matanya kelihatan demikian merah yang tadi orang awam itu terlihat sangat menakutkan ya. Tetapi sekali lagi untungnya bukan kondisi yang mengkhawatirkan atau berakibat fatal. Nah, dalam perawatan sehari-hari sebetulnya tidak perlu ada penanganan khusus karena obat-obatan yang diberikan dari rumah sakit saya pikir sudah cukup dan nanti akan hilang kurang lebih dalam waktu 2-3 minggu. Jadi mata merah itu tidak usahlah menjadi kepanikan masyarakat karena tidak terlalu berdampak pada fungsi penglihatan. Oke, jadi tidak akan ada resiko kebutaan atau penurunan fungsi penglihatan di masa depannya ya, Dok ya? Itu jaminannya ya? Ya betul. Selama trauma itu sebatas pada mata ya, tetapi seperti disampaikan Dr. Erlang tadi, kalau itu mengenai organ-organ tubuh yang lain, nah kerusakan multi trauma pada organ tubuh yang lain itu yang harus diwaspadai karena itu yang akan berakibat pada kefatalan. Baik, itu memang sepertinya butuh observasi lanjutan juga karena tidak sedikit korbannya. Terima kasih Dr. Budi Sulistia dan juga ada Dr. Erlang Samudro yang sudah tersambung dan memberikan informasi yang komprehensif di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih dokter, salam sehat selalu.